Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Nur Khalifah Zanatumuna, kemudian ada Elisa, kemudian ada Farisa Setia, dan Nangga Putri. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tata perundang-undangan. Kemudian, sebab yang akan kami jelaskan yaitu oleh saya sendiri yang akan menjelaskan tentang definisi dan 3 unsur mutlak pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada Elisa yang akan menjelaskan tentang tata perundang-undangan itu sendiri. Kemudian ada Farisa Setia yang akan menjelaskan tentang perbandingan tata urutan perundang-undangan dan fungsi dari undang-undang itu sendiri. Kemudian terakhir ada Nanda Putri yang akan menjelaskan tentang ketaatan dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya yang pertama yaitu definisi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Nah, di sini pejabat atau yang membentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan dengan persetujuan bersama Presiden. Pembahasan selanjutnya yaitu 3 unsur mutlak yang ada di peraturan perundang-undangan, yakni berisi aturan-aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Kedua, memiliki sifat memaksa, dan terakhir, memuat ancaman atau sanksi bagi pelanggarnya. Dalam peraturan perundang-undangan, ketiga unsur ini saling berkaitan. Terima kasih Mbak Co atas waktunya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang poin selanjutnya, yaitu mengenai tata peraturan perundang-undangan. Tata peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Dengan kata lain, peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain. Next. Nah, seperti yang bisa dilihat pada PPT, kurang lebih seperti inilah tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Nah, bisa dilihat bahwa kedudukan tertinggi urutan perundang-undangan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, disusul dengan Ketetapan MPR, kemudian UU atau Perpu, kemudian PP atau Peraturan Pemerintah, kemudian Perpres atau Peraturan Presiden, kemudian Perda Provinsi, dan yang terakhir adalah Perda Kabupaten atau Kota. Next. Selanjutnya ada perbandingan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia tahun 1966 sampai dengan tahun 2004. Yang pertama, ada tata urutan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 20 garis miring MPRS garis miring tahun 1966 tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Yang kedua ada tata urutan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000 tentang sumber hukum dan tata perundang-undangan. Selanjutnya ada tata urutan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada tata urutan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Next. Nah, seperti yang bisa dilihat pada tabel ada 4 kolom. Kolom yang pertama adalah TAP MPR nomor 20 garis miring MPRS garis miring 1966 yang berisi 6 poin. Yang masing-masing adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang kedua Ketetapan MPR, kemudian UU atau Perpu, kemudian Peraturan Pemerintah atau PP, kemudian keputusan Presiden atau Kepres, dan yang terakhir adalah peraturan pelaksana lainnya yang meliputi peraturan menteri dan instruksi menteri. Kolom yang kedua ada TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000 yang berisi 7 poin yang masing-masing adalah UUD 1945, kemudian Ketetapan MPR, kemudian ada UU atau Undang-Undang,
kemudian ada Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, kemudian Peraturan Pemerintah atau PP, kemudian yang keenam adalah Keputusan Presiden, dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah. Selanjutnya, kolom yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang mana berisi 5 poin. Yang masing-masing adalah Undang-Undang 1945, kemudian ada UU atau Perpu, yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah, yang keempat adalah Peraturan Presiden atau Perpres, dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah atau Perda. Kolom terakhir ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi 7 poin, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Ketetapan MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat Peraturan Pemerintah atau PP, yang kelima Peraturan Presiden atau Perpres, yang keenam Perda Provinsi atau Peraturan Daerah Provinsi, dan yang terakhir adalah Perda Kota atau Kabupaten. Selanjutnya mengenai fungsi peraturan perundang-undangan akan disampaikan oleh rekan saya, Farisa. Terima kasih. Saya Farisa Stianastiti akan melanjutkan penjelasan mengenai tata peraturan perundang-undangan. Perbandingan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia tahun 1966 sampai dengan 2004, yaitu ada 4. Yang pertama, tata urutan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 20/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Yang kedua, tata urutan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata perundang-undangan. Yang ketiga, tata urutan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, tata urutan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penjelasan mengenai slide sebelumnya, yaitu TAP MPR nomor 20/MPRS/1966 meliputi 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-undang, 4. Peraturan Pemerintah, 5. Keputusan Presiden, 6. Peraturan pelaksanaan lainnya meliputi Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri. Yang kedua, TAP MPR nomor 3/MPR/2000 meliputi 1. Undang-Undang 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-undang, 4. PPU, 5. Peraturan Pemerintah, 6. Keputusan Presiden, dan 7. Peraturan Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 meliputi 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Undang-undang atau PPU, 3. Peraturan Pemerintah, 4. Peraturan Presiden, 5. Peraturan Daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 meliputi 1. Undang-Undang 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-undang atau PPU, 4. Peraturan Pemerintah, 5. Peraturan Presiden, 6. Perda Provinsi, dan 7. Perda Kota atau Kabupaten. Yang selanjutnya ada fungsi peraturan perundang-undangan meliputi 2 fungsi, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal adalah fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya secara internal. Peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralisme hukum, dan fungsi kepastian hukum. Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi penciptaan hukum. Fungsi penciptaan hukum yang melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui beberapa cara, yaitu melalui putusan hakim atau jurisprudensi. Kebiasaan yang tumbuh sebagai praktek dalam kehidupan masyarakat atau negara, dan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berlaku secara umum. Jadi secara tidak langsung, hukum dapat pula terbentuk melalui ajaran-ajaran hukum atau doktrin yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum.
Yang kedua, fungsi pembaharuan hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang efektif dalam pembaharuan hukum dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau hukum jurisprudensi. Telah dikemukakan, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan sehingga pembaharuan hukum dapat pula direncanakan. Peraturan perundang-undangan tidak hanya melakukan fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan atau yang telah ada. Yang ketiga yaitu fungsi integrasi pluralisme sistem hukum. Pada saat ini masih berlaku berbagai sistem hukum, 4 macam sistem hukum yaitu sistem hukum kontinental atau barat, sistem hukum adat, sistem hukum agama khususnya Islam, dan sistem hukum nasional. Yang keempat yaitu fungsi kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan asas penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dan pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum jurisprudensi. Namun, perlu diketahui pula, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis. Fungsi yang kedua dari peraturan perundang-undangan yaitu fungsi eksternal. Fungsi eksternal adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, dan fungsi kemudahan. Dengan demikian, fungsi ini dapat juga berlaku pada hukum-hukum kebiasaan, hukum adat, atau pula hukum jurisprudensi. Bagi Indonesia, fungsi ini akan lebih diperankan oleh peraturan perundang-undangan karena berbagai pertimbangan yang sudah disebutkan di muka. Fungsi sosial ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, fungsi perubahan. Telah lama di kalangan pendidikan hukum diperkenalkan fungsi perubahan ini, yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan. Peraturan perundang-undangan diciptakan atau dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Masyarakat patrilineal atau matrilineal dapat didorong menuju masyarakat parental melalui peraturan perundang-undangan perkawinan. Yang kedua yaitu fungsi stabilisasi. Peraturan perundang-undangan dapat pula berfungsi sebagai stabilisasi. Peraturan perundang-undangan di bidang pidana, di bidang ketertiban dan keamanan adalah kaidah-kaidah yang terutama bertujuan menjamin stabilisasi masyarakat. Kaidah stabilisasi dapat pula mencakup kegiatan ekonomi seperti pengaturan kerja, pengaturan tata cara perniagaan, dan lain-lain. Demikian pula, di lapangan pengawasan terhadap budaya luar dapat pula berfungsi menstabilkan sistem sosial budaya yang telah ada. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu fungsi kemudahan. Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan atau memfasilitasi peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan insentif seperti keringanan pajak, penundaan pengenaan pajak, penyederhanaan tata cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal merupakan kaidah-kaidah kemudahan. Namun perlu diperhatikan pula, tidak selamanya peraturan kemudahan akan serta-merta membuahkan tujuan pemberian kemudahan. Dalam penanaman modal misalnya, selain kemudahan-kemudahan seperti yang disebutkan di atas, diperlukan juga persyaratan lain seperti stabilitas politik, sarana dan prasarana ekonomi, ketenaga kerjaan, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Nanda Putri. Waktu dipersilahkan. Terima kasih Farisha untuk waktunya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang ketaatan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan di berbagai lingkungan. Nah, di sini kita ada 4 poin, yaitu 1, membutuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk mematuhi dan menaatinya. Nah, poin yang pertama ini sangat penting ya teman-teman. Kalau kita saja tidak sadar, bagaimana mungkin kita akan menaati perundang-undangan di lingkungan kita. Nah, selanjutnya yaitu kepatuhan berarti sikap taat atau siap media melaksanakan aturan. Nah, kalau kita sendiri tidak siap, jadi kita tidak akan menaati peraturan perundang-undangan kan teman-teman. Selanjutnya yaitu sikap patuh membentuk perilaku disiplin, dan yang terakhir kepatuhan terhadap hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang. Nah, selanjutnya
kita akan membahas apa saja sih tolak ukur dari kesadaran hukum warga negara. Di sini ada 4 poin juga. Yang pertama itu pengetahuan hukum, yang kedua pemahaman hukum, yang ketiga sikap terhadap norma hukum, dan yang terakhir perilaku hukum. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar dan bisa ditanyakan langsung di grup mata kuliah PKN ya teman-teman. Cukup sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.